Selamat pagi ibu-ibu serta P2K2 yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini sudah bisa hadir, bisa berkumpul, bisa sharing, yang mana kita akan belajar bareng atau sharing bareng di modul 5 ini, yaitu modul tentang kesejahteraan sosial atau bisa juga disebut dengan KESOS ya Bu ya. Kemudian pada modul 5 ini, yaitu kesejahteraan sosial, kita akan belajar di sesi yang ke-13 Bu ya. Sesi 13 ini kita akan belajar bareng tentang pelayanan bagi penyandang disabilitas berat. Jadi nanti kita akan belajar bareng tentang pelayanan bagi penyandang disabilitas berat. Namun nanti kita masuknya yang ke langkah 4, yang mana di sini diterangkan tentang ragam dan tingkat disabilitasnya lebih spesifik lagi. Jadi nanti kita ke langkah 4 ini kita akan lebih spesifik mengenai tentang ragamnya. Jadi pertama mari kita lihat jenis-jenis disabilitas, yang mana di flip chart 3 ini ada beberapa jenis dari disabilitas. Yang pertama yaitu disabilitas fisik ya Bu. Pertama disabilitas fisik, yang mana terlihat fisik kekurangannya dari fisik tersebut. Kemudian untuk jenis disabilitas yang kedua yaitu tentang disabilitas rungu wicara. Jadi disabilitas yang kedua ini di mana kekurangannya di pendengaran ya Bu ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu tentang disabilitas mental atau hiperaktif, yang mana disabilitas ini atau penyandangnya itu nanti berupa disabilitas mentalnya. Kemudian jenis disabilitas yang keempat yaitu disabilitas netra, yang mana pada penglihatan untuk disabilitas jenis ini. Kemudian jenisnya selanjutnya yaitu disabilitas intelektual atau yang disebut juga Down syndrome. Jadi ini adalah jenis-jenis disabilitas yang mana ada 5 yang tertera di chart nomor 3 ya Bu ya. Jadi silakan diamati jenis-jenis dari disabilitas ini. Kemudian ibu dipahami tentang disabilitas ini, apakah di lingkungannya ada atau saudara atau yang lain, tangga atau dan sebagainya. Kemudian yang kedua nih Bu, yang mana ketika kondisi orang yang penyandang disabilitas ini kurang diperhatikan atau kondisi psikologisnya. Jadi seorang yang disabilitas ini diharapkan jangan sampai ada yang namanya diskriminasi, jangan sampai ada pembedaan, jangan sampai ada aku aja bocah anu ya. Jadi jangan sampai ada kata-kata seperti itu, karena psikologis dari orang yang disabilitas ini biasanya nanti akan down
atau nanti akan rendah diri, atau bisa jadi nanti orang-orang seperti ini nanti akan sensitif. Bisa juga nanti orang-orang yang disabilitas ini ketika dari lingkungannya tidak mendukung, nanti mereka tidak ada yang namanya semangat untuk hidup. Jadi harusnya kita yang terlihat sempurna ini dalam bentuk fisik atau tidak termasuk orang-orang yang disabilitas, seharusnya kita ini mendukung, kita ini saling support, kita ini saling merangkul satu sama lain dalam arti tetap jangan membedakan antara yang disabilitas sama yang normal atau yang kelihatannya sempurna kayak kita ini dalam bentuk fisik. Jadi jangan sampai ada yang namanya diskriminasi, nanti yang ada kondisi psikologis mereka itu akan down, akan underestimate, akan putus semangat dalam hidup mereka. Yang ada harusnya kita ini mendukung mereka dalam hal apapun, bahkan kita diharuskan untuk saling membantu satu sama lain. Nah, ini merupakan jenis-jenis dari disabilitas, ya Bu ya. Jadi ketika di sini ada salah satu dari tangga atau keluarga, jangan sampai mereka di-downkan, mereka dikucilkan. Yang ada nanti mereka akan putus semangat, mereka akan lebih sensitif, mereka akan lebih tidak semangat atau rendah dalam hidupnya. Nanti yang ada mereka tidak ada rasa percaya diri, terus mereka yang ada nanti ketika dikucilkan dari lingkungan itu mereka akan semangat hidupnya kurang. Jadi sudah punten mereka sudah disabilitas, terus kita di lingkungannya ini kurang mendukung kepada mereka, yang ada nanti mereka itu bukannya semangat hidup, namun mereka akan putus semangat untuk hidup lebih baik lagi. Jadi diharapkan kita di sini saling mendukung, saling support, karena walaupun orang yang terlihat sempurna juga ketika mereka dihadapkan atau dikucilkan, saya yakin kondisi psikologis mereka pun akan down. Walaupun kita yang terlihat seperti normal ini, ketika kondisi psikologisnya di-down-kan, saya yakin semua pun akan seperti itu. Jadi walaupun kita yang sempurna, apalagi mereka yang orang-orang yang masuk dalam jenis disabilitas ini. Kemudian penyandang disabilitas berat. Jadi penyandang disabilitas berat itu mereka atau orang-orang yang masuk ke dalam disabilitas berat ini, definisinya seperti ini: penyandang disabilitas yang kedisabilitasnya sudah tidak dapat direhabilitasi. Jadi ini merupakan suatu hal yang lebih berat lagi, orang-orang yang masuk ke disabilitas berat ini kemudian tidak dapat melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari dan atau sepanjang hidupnya tergantung pada bantuan orang lain. Nah, ini lebih
bahkan harus diprioritaskan, Ibu. Jenis disabilitas berat ini diharapkan kita sebagai manusia saling gotong royong harus membantu, terutama kalau ada yang masuk ke disabilitas berat ini. Jadi karena mereka masih bahkan tergantung sama orang-orang di sekitarnya, karena mereka tidak bisa melakukan aktivitas itu sendiri karena mereka itu tidak dapat melakukan sesuatu atau do something yang mereka tidak bisa, harus dibantu oleh orang lain. Makanya ayo kita bantu bareng-bareng, ayo kita support bareng-bareng, dukung mereka. Kemudian dan tidak mampu menghidupi dirinya sendiri. Makanya kenapa ini masuk kategori disabilitas, mereka masih butuh bantuan kita, mereka masih butuh support kita, mereka masih mendapatkan kelayakan untuk hidup. Jadi karena disabilitas berat ini mereka tidak bisa melakukan aktivitas apapun, dan aktivitas yang mereka butuhkan itu yang harus melalui orang lain atau melalui tetangganya, baik keluarganya dan juga lain sebagainya. Kemudian mereka itu tidak bisa melakukannya sendiri. Kita lihat di chart ini kan tadi udah didefinisikan di chart 4 ini bahwasanya penyandang disabilitas berat itu mereka masih hidup, mereka masih disabilitas, mereka lebih spesifik lagi mereka menyandang disabilitas berat. Maka dari itu kita sebagai manusia yang berlandaskan gotong royong, mari kita belajar atau mari kita saling membantu, saling mendukung, jangan sampai saling menjatuhkan. Lebih jelasnya lagi silakan Ibu lihat di buku pintar halaman 6, yang mana nanti di dalamnya seperti ini. Ada flip chart 3, ada flip chart 4, dan di situ dijelaskan ada bahwasanya jenis disabilitasnya, terus juga masuk apa itu penyandang disabilitas. Tadi sudah sekilas diterangkan bahwasanya disabilitas berat itu seperti mereka tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari olehnya sendiri, jadi perlu yang namanya bantuan orang lain ya. Jadi tadi diperjelas bahwasanya ini merupakan salah satu gambaran tentang yang namanya kesejahteraan sosial, yang mana kita tentang ragam dan tingkat disabilitas ini merupakan disabilitas yang sangat berat. Jadi diharapkan ayo kita gotong royong, ayo kita saling membantu. Pada dasarnya walaupun kita yang terlihat normal ini pasti membutuhkan orang lain, pasti membutuhkan simbiosis mutualisme. Jadi apalagi mereka yang menyandang disabilitas, terutama lagi mereka yang masuk ke ranah disabilitas berat, mereka wajib dan perlu dibantu karena mereka tidak bisa melakukannya sendiri. Kalaupun mereka bisa, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.